Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berjumpa pada siang hari ini di tempat yang baik ini, di kota Tasikmalaya, Priangan Timur, untuk kita bersama-sama melaksanakan kalau Ustadz sudah mengatakan lanjut kita. Saudara-saudara sekalian, kita di sini untuk melaksanakan tugas sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita semuanya bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri, atas masa depan anak-anak kita, atas masa depan cucu-cucu kita. Kita sebagai warga negara dalam sebuah negara, sebuah republik. Republik itu artinya rakyat yang berdaulat. Kekuasaan ada di tangan rakyat, ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tetapi kekuasaan itu sebetulnya saudara-saudara miliki hanya sebentar saja. Dalam aksinya, dalam aktualisasinya adalah pada hari pemilu yang akan datang, tanggal 14 Februari 2024, kurang lebih 73 hari lagi. 73 hari lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua akan menentukan masa depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih. Saudara-saudara datang dari jauh, di panas-panas menunggu saya dan setia di sini dan memberi dukungan yang begitu besar kepada saya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Jawa Barat, terutama juga Priangan Timur, selalu setia kepada Prabowo. Terima kasih. Dan sekarang kita berada di suatu titik yang sangat menjanjikan, titik penuh harapan, titik penuh optimisme. Saudara-saudara sekalian, kita mampu untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang makmur. Saudara-saudara sekalian, dari sejak dulu saya selalu mengatakan bahwa kita telah menghitung kekayaan bangsa Indonesia. Luar biasa kekayaan bangsa Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat Indonesia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian, landasan yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini, semua presiden berjasa membangun Indonesia. Pak Jokowi berjasa, Pak SBY berjasa, semua presiden berjasa, dan sekarang kita siap melanjutkan pembangunan tersebut itu. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada orang miskin lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak-anak yang susah minum susu di Indonesia. Tidak boleh ada pemuda-pemudi yang susah dapat pekerjaan di Indonesia. Dan
Kita ingin menjadi negara yang bermartabat. Kita ingin menjadi negara yang bisa membuat, membangun dan membuat mobil. Bukan hanya membeli mobil. Kita ingin membuat mobil. Kita ingin membuat motor, tidak hanya membeli motor. Kita ingin bikin pesawat, bukan beli pesawat. Dan pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Insinyur-insinyurnya harus di Indonesia. Dan anak-anak Indonesia tidak boleh lagi dapat upah murah. Itu tekad koalisi Indonesia Maju. Itu tekad Prabowo Gibran dan semua tim Prabowo Gibran. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya mulai kampanye terbuka di Jawa Barat. Saya mulai kampanye sekarang ini di Tasikmalaya. Sebagai rasa hormat saya juga minta maaf. Sejak 2019 saya tidak kembali ke sini. Satu, masalahnya tahun 2019 kalian tahu saya kalah. Tapi saya tidak menyerah. Saya jatuh, tapi saya bangkit kembali, saudara-saudara. Ya, dan kalian tahu waktu itu paket hemat waktu itu. Sekarang Pak Jokowi telah mengajak saya bersatu. Beliau kalahkan saya, tapi belum ajak bersatu untuk rakyat Indonesia. Setelah saya bergabung, saya melihat beliau sangat mencintai rakyat Indonesia. Beliau ingin rakyat Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Beliau yang menjalankan, yang melancarkan program hilirisasi, yaitu tidak akan mengizinkan sumber alam kekayaan kita dijual murah ke bangsa asing. Tidak lagi semua bahan-bahan itu harus diolah, pabriknya harus di Indonesia, saudara sekalian. Dan ada negara-negara asing yang marah sama kita. Marah. Barang kita diberi oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Masa kita mau jual murah? Enggak kan? Saya pernah ditanya oleh seorang duta besar negara asing, kenapa Indonesia membatasi menjual komoditas ke negara lain? Saya katakan, karena saya ingin rakyat saya makmur. Saya ingin rakyat saya hidup seperti rakyat Anda. Masa kita beli mobil dia, saudara sekalian, ya? Ya, lu yang ngomong kan, bukan gue.
sebuah negara asing, negara X, nanti gak enak kita hubungannya. Enggak, saya jujur aja, saya bilang saya ingin sama dengan negaramu. Saya ingin rakyat saya juga bisa bikin mobil. Ya. Jadi saudara-saudara, percaya, kita sudah hitung, kita punya tim pakar yang hebat, ya. Tim pakar kita hebat, tim pakar saya ciri khasnya adalah botak-botak semua. Salah satu ketua tim kampanye nasional, ini orang hebat ini saudara-saudara. Dia duta besar di Amerika. Kemudian wakil menteri BUMN, tapi mengundurkan diri untuk memimpin tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Beliau tidak hanya seorang pengusaha sukses, pernah jadi ketua Kadin, beliau patriot, beliau negarawan, dan beliau pinter. Terbukti kepalanya botak. Jadi kalau orang botak itu pasti pintar, atau minimal dia berpikir bahwa dia pintar. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar pidato. Benar? Saudara sudah terima visi dan misi kita. Saya lihat tadi strategi transformasi bangsa. Pelajari. Ini adalah peta kita menuju Indonesia Emas, saudara sekalian. Dan kita, salah satu program kita adalah kita akan memberi makan dan memberi minum susu kepada semua anak Indonesia. Bahkan anak yang masih di kandungan ibunya kita juga akan bantu memberi gizinya. Ini strategi nanti anak-anak Indonesia akan cerdas, akan kuat ototnya, akan kuat tulangnya. Indonesia akan jadi negara hebat, saudara sekalian. Dan kita hilangkan kemiskinan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas dukunganmu. Tolong kembali ke rumah masing-masing. Yakinkan saudara-saudaramu semua. Yakinkan tetangga-tetanggamu semua. Ajak, kita ingin gelombang rakyat Indonesia mengambil nasib bangsa di tangannya sendiri. Kita ingin Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, diberi mandat oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dukunganmu, terima kasih semangatmu. Mari bersama-sama kita melanjutkan perjuangan. Kita menuju Indonesia Emas. Kita menuju Indonesia menjadi negara yang hebat. Indonesia negara yang bermartabat. Indonesia negara makmur. Rakyatnya semua menikmati kekayaan bangsa Indonesia, saudara sekalian. Dan kita tegakkan bersama keadilan. Kita hilangkan korupsi dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Terima kasih. Bagaimana sekarang? Musik. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.